طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa bersimpuh tangan di sini menunaikan salat fardu berjamaah, salat maghrib di masjid yang penuh diberkahi ini, insyaallah Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan hingga akhir ya, husnul khatimah insyaallah. Pada kesempatan kali ini ya, sesuai dengan judul yang kita akan bahas, yaitu tentang agar hidup kita terhindar dari riba. Ya, ini masuk kepada bab fikih muamalah. Di fikih itu terbagi dalam bab-bab. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih ahkamus sultan, bagaimana dalam kepemimpinan. Pada bab fikih ibadah, fikih muamalah, babur riba, kitabur riba, banyak orang yang pada pengajian-pengajian atau dalam ustadz-ustadz ya, mereka banyak menekankan mungkin di ibadah, di akidah. Kadang-kadang bab tentang fikih muamalah ini luput ya. Walaupun sholat 5 kali sehari, tapi kadang-kadang kita jual beli bisa lebih dari sekali dalam, bisa 5 kali ya. Pagi beli di Shopee, siang beli di mall, malam beli di supermarket, Alfamart, ya, bahkan bisa lebih dari 10 kali. Maka kalau misalnya kita tidak tahu dalam fikih muamalah ini ya, jangan sampai ada suatu hukum yang sudah disepakati oleh ulama yang kita tidak tahu tentang hukum jual beli. Tentang hukum jual beli termasuk riba. Lalu riba sendiri, ya, riba dan ada riba piutang. Ini beda. Yang satu adalah riba jual beli, yang satunya lagi adalah riba piutang ya. Sekarang kita akan bahas ya, karena yang panjang itu adalah riba jual beli. Kalau riba piutang sudah jelas ya. Sudah jelas hukumnya, nanti insya Allah kalau misalnya pada kesempatan ini masih ada waktu untuk membahas tentang riba piutang, kita akan bahas sedikit. Tapi kalau tidak, kita buat sesi khusus untuk riba piutang. Karena riba piutang ini sudah jelas hukumnya, sudah ditutup. Pasti kalau ada tambahan itu sudah riba. Tapi yang kita bahas sekarang adalah riba jual beli. Sebelum masuk ke dalam riba jual beli, kita akan harus memahami harta dulu. Harta dalam Islam dibagi menjadi 2. Dalam fikih muamalah, harta itu ada 2 dalam fikih muamalah. Ada harta ribawi, ada harta non ribawi. Ini saya terjemahkan. Kalau bahasanya tekstual ini akan menjadi lebih susah. Harta ribawi dan harta non ribawi. Lalu apakah itu harta ribawi atau apakah itu harta non ribawi? Harta ribawi itu mudah cara menentukannya. Dia terbagi menjadi 3 kelompok. Berangkat dari hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati," emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan
dengan gandum, wasyairu bisyairi, wattamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mathalan bimithilin, yadan biyadin. Harus bentuknya, jumlahnya sama, dan di tempat itu juga. Dari hadis ini lahir menelurkan beberapa hukum atau beberapa kaidah besar. Harta ribawi yang tadi kita bagi menjadi dua, harta ribawi itu terbagi menjadi tiga. Jadi di luar dari kata tiga ini maka itulah non ribawi. Di luar dari non kategori ini berarti adalah non ribawi. Kategori yang pertama adalah yang di liter. Yang kedua yang ditimbang. Yang ketiga adalah mata uang. Tiga-tiga ini adalah harta ribawi. Boleh jual beli asalkan dia adalah di majlisil akad diserahkan nih, dan bentuknya sama. Kapan hal tersebut terjadi? Ya, ketika ya kan tadi ada dibilang yang di liter, yang ditimbang, dan mata uang. Kalau jenisnya sama yang di liter. Sekarang ini kita bingung, apa sih yang di liter? Yang disebutkan dalam hadis Nabi yang di liter itu adalah seperti beras, garam, terus minyak. Walaupun misalnya di huruf kita, ya kan sekarang loh kok di liter, Ustaz? Saya bingung masalah liter sama timbang ini. Di misalnya di suatu daerah, loh kok liter? Kita beli beras nggak pernah beli liter. Kita beli liter itu selalu kilo, 2 kilo, 3 kilo, liter. Maka berangkat dari hadis lain, timbangan sesuai timbangan ahlu Madinah, dan liter sesuai liter ahlu Makkah. Walaupun berbeda uruf, di negara manapun pasti berbeda-beda ya. Ada yang beli beras itu hitungannya bukan liter tapi karung. Maka patokannya itu bukan di situnya, tapi di patokannya ya, apakah hal tersebut ditimbang pada masa Nabi atau tidak. Contoh besi. Besi ini ditimbang atau di liter? Ditimbang di masa Nabi. Di sekarang mungkin bukan timbangan lagi, tapi ada neraca khusus untuk beli. Untuk pertama yang di liter, liternya ahlu Madinah adalah ya zaman dulu liter itu sebelum menggunakan ada takaran liter. Mungkin orang-orang zaman dahulu kalau beli beras masih liter nggih, di pasar nggih. Mungkin sekarang udah berubah, bukan liter. Yang liter tuh kayak buletan, lalu langsung ditaruh di tempat kita beli di plastik. Maka ini jikalau dia beli dalam satu jenis, sekarang kita kan 3 jenis ya, ada yang ditimbang di liter, ada yang di liter, ada yang ditimbang, ada mata uang. Yang di liter dulu kita mulai. Kalau misalnya dia satu jenis, maka harus diberikan di majelis akad dan serupa. Misal beras sama beras sama-sama di liter, betul tidak? Beras sama beras sama-sama di liter, berarti dia harus diletakkan sekarang dan harus jumlahnya sama. Misalnya kita datang ke pasar nggih, pengen beli beras, tapi kita punyanya beras. Ini masih ke bab klasik. Kita pengen beli beras. Beras kita itu beras apa? Harum manis. Apa itu? Ikan lamat. Iya. Kita datang ke pasar, ternyata di pasar nggak ada beras ikan lama, adanya beras apa itu?
Ya ini beras yang murah itu beras Raskin. Beras Raskin. Iya. Ini saya punya beras apa tadi Rojo Lele apa? Iya, beras Rojo Lele 1 kilo. Saya pengen beli beras Raskin itulah. Tapi saya minta 2 kilo karena ini bagus. Ini nggak boleh. Iya, 1 kilo 1 kilo. Karena satu jenis sama-sama di liter, berarti sama-sama harus 1 kilo 1 kilo. Toib. Sekarang gini. Oke, nggak misalnya saya 1 kilo, kamu yang jual 2 kilo, itu nggak boleh. Lalu bagaimana? Yang kedua, dan syarat kedua harus juga di tempat itu naruh ngasihnya. Misalnya dia punya 1 kilo Rojo Lele, dia punya 1 kilo Raskin. Ya udah deh, tapi saya bawa dulu Rojo Lelenya. Saya bawa dulu, saya akan bayar di bulan depan. Nggak boleh. Harus di tempat itu dia tukeran. Ya. Harus di tempat itu dia tukeran. Harus tukeran, iya, di tempat itu karena sama-sama di liter. Ya, barter, ini hukum barter. Jadi sebelum adanya uang pakai barter. Ya. Ya ini yang lainnya seperti garam. Garam itu di kilo atau di liter kira-kira? Sekarang kilo, tapi kita kalau hitungan Ahlu Madinah liter. Jadi sesuatu yang kecil-kecil, garam, kurma, apalagi beras, gandum, liter. Oke. Kalau yang di kilo itu seperti apa? Nah, kilonya Mekah itu seperti apa? Daging kilo, bukan liter. Ya, kalau daging liter gimana? Kan nggak mungkin. Ya, ini literan ini yang sesuatu yang biasanya kecil-kecil ya. Yang timbang lagi besi. Nah, sekarang kita bahas lagi ke jenis yang kedua. Sama-sama ditimbang. Daging sapi. Misalnya kita punya banyak daging sapi, kita ke pasar nih, sapi. Walaupun itu sapi super dari Jepang, misalnya yang digunakan untuk makan sushi nih, kan itu mahal ya. Apa itu namanya? A5, apa itu ya? Jenis-jenis sapi itu ya. Kita datang ada sapi Jawa 1 kilo. Wah, saya punya sapi Agyu, daging Agyu 1 kilo. Tukar sama daging sapimu sapi Jawa yang makannya mungkin ya ini ya rumput gajah. Kalau kita makannya ini udah diolah dengan baik. Nggak boleh. Harus satu jenis dan di tempat itu tukerannya. Ini 1 kilo, kamu 1 kilo. Syartut takabut wa tamatsul dengan syarat dia itu satu jenis, sama-sama di kilo atau sama-sama di liter. Sekarang gini, saya punya sesuatu yang di liter, kamu punya sesuatu yang di kilo. Gimana itu? Saya punya sesuatu yang di liter, kamu punya sesuatu yang di kilo. Saya punya beras, kamu punya daging. Satu aja syaratnya, satunya lagi tanggal. Harus takabut, harus saling serahkan sekarang juga. Harus sepadan tidak? Enggak harus sepadan. Saya punya 1 kilo beras, enggak harus ditukar dengan 1 kilo daging. Tapi harus diberikan ke majlisil aqd, harus ditukarnya tuh sekarang. Karena apa? Karena ini adalah harta ribawi dalam Islam. Tidak boleh ada kata penundaan. Sesuatu yang di kilo, sesuatu yang di kilo dan sesuatu yang di liter, ya, sesuatu yang ditakar itu adalah harta ribawi dalam Islam. Kalau dia sejenis sama-sama di liter, maka harus sama dan diberikan sekarang itu juga. Tapi kalau dia beda jenis, maka dia harus diberikan sekarang, tapi syarat yang harus samanya itu hilang. Jadi nggak harus sama-sama 1 kilo, sama-sama 2 kilo enggak. Tapi harus diberikan sekarang. Lalu yang ketiga adalah mata uang. Yaitu dalam kias ulama az-zahabu biz-zahabi. Emas dengan emas, perak dengan perak.
Jadi kalau misalnya kita beli emas dengan emas, saya mau beli emas di toko emas, saya punya emas misalnya 24 karat dengan ukuran 1 gram emas, misalnya emas Jawa, dan di sana dia punya emas Sumatera. Oh, karena ini emas Jawa lebih mahal dari emas Sumatera, saya ingin lebih, nggak boleh, harus sama takarannya dan di tempat itu juga tukerannya. Ya, illah an-naqdiyah dan illah al-wazniyah wal maikalah. Lalu sekarang pembagian secara umum. Ya. Tadi pembagian secara jenis, sekarang pembagian secara umum. Jadi yang dua kelompok tadi dijadikan satu. Yang di liter dan ditimbang ini dijadikan satu kelompok. Dan uang ini dijadikan kelompok yang lain. Kalau misalnya uang dengan dua kelompok tadi, dua syarat tadi jatuh. Kalau misalnya dia menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang di kilo dan ditakar, pokoknya yang ditakar, maka dua syarat tadi yaitu harus serupa dan harus saat itu juga jatuh. Kita punya uang 500.000 rupiah. Pergi ke pasar, mau beli daging, beras, lapar, pengen beli beras, bawa ke rumah buat keluarga stok di rumah. Ternyata di situ adanya, saya tidak menjual kiloan tapi karungan misalnya, tapi satu karung ini misalnya karena kawar beras super ya 700.000 misalnya. Uang kita kurang, kita cuma punya 500.000 ini. Gimana? Ya sudah, ngutang dulu 200.000, gak apa-apa. Ya. Karena dia ini dalam pengelompokan yang berbeda, yaitu uang dengan sesuatu yang ditakar. Jadi kalau kita beli beras, gak apa-apa, kita ngutang. Apapun kita ngutang. Lalu misalnya ini jatuh lagi, mungkin ini akan lari kepada hukum ini ya, hukum taksid. Apa taksid? Taksid itu kredit. Kan orang banyak bingung. Yang haram itu apanya sih? Kreditnya atau riba? Riba. Ya kan kalau kita melihat akad, misalnya akad di perbankan sekarang itu suatu hal yang sangat penting dan sangat sakral, namanya akad. Bayangkan ya, dengan akad itu terjadi pernikahan yang tadinya tidak boleh bersentuhan, tapi hanya dengan akad bisa boleh bersentuhan. Akad yang tadinya dia riba, dengan adanya akad yang berbeda, dia bisa menjadi tidak riba. Ya, alhamdulillah, Ana sedang S2 di Solo, ambil hukum ekonomi syariah, ada kunjungan ke salah satu bank di Solo. Kita sedikit membahas di sana tentang akad-akad yang ada di bank tersebut. Qadarullah, Masya Allah, di salah satu bank tersebut, BPRS, ya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, amanah umat, dan di situ DPS, Dewan Pembina Syariahnya adalah salah satu dosen kami di kampus dan alumni Timur Tengah juga, doktor. Di sana dia menjelaskan tentang di bank tersebut tidak ada namanya produk piutang. Karena jelas piutang ini udah ditutup. Piutang ini udah ditutup. Nggak ada namanya ngambil untung dari piutang. Karena asal asal hukum piutang itu adalah tabarruk, berbuat baik. Jadi ya ini bukan panti sosial, tapi bank itu tetap adalah sebuah bisnis, ya, bisnis yang harus jalan. Jadi yang dia katakan ya sebagai komisaris, sebagai direktur, dia bilang kita itu kalau misalnya di bank itu kayak mobil katanya. Ibarat kata mobil. Kita ini ada gas, ada rem. Kalau kita gas terus ya nanti nabrak. Tapi kalau kita rem terus ya, rem itu maksudnya adalah kita dengan syariat, ya kan. Syariat ini banyak remnya, gitu. Kalau kita rem terus ya ntar nanti nggak jalan karena bisnisnya nggak jalan. Jadi gasnya jalan ya remnya juga harus sambil direm. Makanya harus ada konsolidasi antara DPS dengan direktur bank yang dia adalah kalau nggak salah dia bercerita
punya pengalaman di bank muamalat selama 30 tahun. Jadi di bank tersebut ya akad ya, kita bermain dengan akad di sana. Jadi pada dasarnya tadi taksid atau kredit itu boleh. Dengan syarat ya dia adalah akadnya memang jual beli. Bukan akad piutang. Bukan akad piutang. Yang sekarang ini kan banyak piutang sekarang karena memang kita kalau misalnya mau melacak suatu hukum dalam apa ya? Dalam transaksi sekarang nggih. Kayak sekarang ada Shopee Pay Later. Nggih. Ada credit card. Ada leasing. Ya kan? Yang sempat dibahas juga oleh dosen itu. Gimana kok bisa lah hukumnya kita mau beli motor dengan skema kredit dari leasing apa itu yang biasanya? Astra bukan apa? Nama leasing gitu. Kurang tahu. Banyak apa ya? Pokoknya itu ya. Ini kan kita akan jual beli tapi kredit. Kita teliti dulu, loh gimana bisa kredit? Ini jual beli apa utang? Kalau misalnya kita teliti saja ya. Kalau kita beli motor tersebut dari apa misalnya dealer, apakah kita langsung kepada dealer transaksinya atau ada pihak lain? Kalau ada pihak lain, kita ke pihak lain ini sebagai apa? Jual beli atau piutang? Jual beli atau piutang? Kalau misalnya piutang, berarti harganya harus sama dengan jual beli itu. Kita bayar ke dealer itu sama ke leasing itu sama dengan harga dealer. Di dealer ini harga 13 juta. Saya bayar ke leasing ya 13 juta, nggak boleh lebih karena saya ngutang sama leasing ini. Bukan saya. Bagaimana ketika dia menjadi boleh? Hanya dengan akad saja itu sudah berubah hukumnya. Jual beli. Leasingnya beli. Bayar langsung ke dealer. Nih 13 juta. Tapi saya akan jual lagi sama orang yang kamu pengen jual dengan harga 15 juta. Ini jadi boleh atau tidak? Boleh. Karena di sini akadnya bukan akad piutang, tapi akadnya adalah Dewan Pengawas Syariah yang lahir dari MUI. Bank-bank belum berani karena mereka tidak mau double pajak. Double pajak mereka nggak mau. Jadi double ini, double itu, double ini. Jadi banyak potongan-potongan, nggak mau ribet mereka. Ya tidak mau double pajak ya. Maka hukum kredit itu sebenarnya boleh tapi dengan akad jual beli. Misalnya kita mau ngereditin orang atau kita mau punya mau bisnis kredit nih misalnya. Boleh kita bisnis kredit. Harga sekarang 15 juta. Kalau misalnya bayarnya nyicil jadi 18 juta, enggak apa-apa itu. Itu tidak apa-apa. Dengan satu syarat, tidak ada denda keterlambatan. Karena keterlambatan ini masuknya kemana apa? Riba nasi'ah. Jadi riba ngutang. Dia kan telat bayar nih berarti dia ngutang. Ya kan? Nah tidak boleh ada denda itu. Misalnya harusnya bulan ini saya bayar tanggal 5. Tapi qadarullah tanggal 5 ini duitnya nggak ono. Apa ya udah kebuat lain, buat arisan. Tapi nggak sempat bayar. Oh, berarti utang dia kan? Harusnya berarti dia jatuh tempo dalam pembayaran, berarti dia utang karena dia dalam kondisi lemah, tidak bisa bayar. Saya ngutang dulu, saya tunda pembayarannya. Penundaan ini masuk ke dalam babnya Rasulullah SAW ketika yang disebut dengan nasi'ah ini adalah tazid. Bagaimana? Di zaman Rasulullah SAW ada namanya riba Yahudi, yang orang Yahudi itu menguasai pasar riba di daerah Madinah yang diberanguskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekarang itu sampai di kampung-kampung masih ada riba Yahudi ini. Riba jenis-jenis Yahudi ini. Apa namanya penguasa-penguasa pasar mereka seperti orang-orang Yahudi zaman Nabi. Jadi bunga yang berlipat. Bagaimana? Kita ngutang, orang Yahudi ini mengutangkan kepada ahlu Quraisy, ahlu Madinah, orang-orang Quraisy, ahlu Madinah, mengutangkan dana sekitar rea emas atau apa lain sebagainya
lalu datang mengeluh, oh saya tidak ada uang. Sudah. Orang Yahudi ini mengatakan, boleh kamu tunda, tapi nasi'ah. Nasi'ah ini dalam kata bahasa Arab tuh ditambah. Kamu bayar bulan depan tapi tambah ya, gitu. Kamu bayar bulan depan tapi uangnya ditambah. Nah, ini adalah tidak boleh bunga menjadi suku bunga sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba. Yamhaq dalam bahasa Arab di sini berarti adalah membinasakan, membatilkan, menghilangkan semua barakah. Yuzilu kullal barakah. Allah akan membinasakan, menghanguskan dan menghilangkan semua berkah daripada riba. Wa yurbis sadaqat, dan dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sebenarnya menghidupkan itu adalah sedekah. Jadi kalau kita sedekah itu sebenarnya menambah harta kita. Dengan sedekah itu menjadi riba. Riba ini dalam bahasa Arab sebenarnya adalah numu, tumbuh, bunga. Jadi bunga itu bukan berasal dari riba yang dari utang tadi. Bunga uang itu sebenarnya adalah dari kita bersedekah. Iya. Iya, riba nambah. Tapi sebenarnya adalah di piutang tadi. Dan ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis, disebutkan bahwasanya ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Tapi dibalik, jikalau riba maka akan dibungi hanguskan. Bahkan dalam suatu hadis menyebutkan orang yang pelaku riba itu ya, ketika bangun pada hari kiamat seperti orang gila. Ya, seperti orang gila yang mencabik-cabik wajahnya. Ya. Lalu dalam pelaku riba tersendiri itu siapa saja yang dianggap riba? Misalnya nih kita sedang dalam kondisi anak butuh kendaraan nih. Kita ke bank. Tiba-tiba datang, kita bank tapi riba ya. Beli di dealer tapi riba ya. Tapi kan kita bukan pelaku, kita kan sebagai konsumen. Kan kita yang nggak makan, kita yang jadi korban ini, kok kita yang kena. Yang dimasukkan dalam riba adalah al-katib, yang memberikan riba, al-murbi, warabi, wal-katib, bahkan penulisnya. Orang yang memberikan riba, orang yang menerima dana riba, dan penulis riba yang bantu nulis masuk ke dalam hukum riba sesuai dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dalam dunia saat ini memang kita sudah seperti dikerangkeng oleh suatu sistem yang sangat berat. Bahkan dokter saya mengatakan bilang kita ini sedang jihad. Bank syariah ini ada namanya bank syariah, ada bank konvensional kan. Bank syariah ini adalah bank kita ini mu'alaf. Jadi mereka mengatakan bahwa kita ini adalah bank yang mu'alaf, yang mulai masuk dalam penjajakan, masuk ke dalam sistem syariah. Ya. Bahkan masya Allah di bank tersebut ya, karena saking telitinya, kita pernah bertanya tentang uang yang kita simpan ke salah satu bank misalnya. Misalnya kita sebagai nasabah punya uang 10 juta di rumah, kita pengen simpan uang tersebut di bank. Kalau satu orang yang mungkin nggak kehitung kalau misalnya banyak orang sampai 100 miliar ya, karena di sana omset bank tersebut 120 miliar perputarannya per tahun, setiap tutup buku 120 miliar itu sangat besar sekali, dan tidak mungkin berangkas OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengizinkan dia punya berangkas untuk nyimpan 120 miliar di bank tersebut. Karena minimum uang liquid atau uang cair itu 8% dari perbankan. Maka kita tanya, ini uang terus ke mana? Di bank syariah ini uang kemana? Kan nggak mungkin mereka simpan semua uang 220 miliar itu, karena nggak boleh sama negara. Dia simpan juga ke BI atau ke bank yang lebih besar. Loh, berarti podo wae.
Kita masuk ke suatu rumah walaupun lewat pintu yang berbeda ke situ juga gitu loh. Ya kan? Ini namanya bank syariah, pasti muamalah halal 100%. Ternyata kita cuma lewat pintu lain, masuknya ke rumah itu juga gitu kan. Tapi dia punya sistem lain. Dia ternyata punya rekening non halal. Ya, bank tersebut punya rekening non halal. Jadi uang yang kita titipkan ke dia, ya, klaimnya dia mengatakan bahwa uang tersebut memang kita kita titipkan kembali ke bank lain. Pasti yang di bank lain kan kasih bunga. Kita kalau misalnya deposit ke bank konven dengan jumlah ratusan miliar itu ada bunga, pasti akan diberi. Ya, pasti akan diputar uang tersebut. Uang itu pasti akan diputar. Maka kita akan masukkan bunga tersebut ke rekening tersendiri. Dan kita akan tidak campurkan kepada uang nasabah. Uang nasabah ini ya balik ke murabahah, musyarakah. Murabahah itu ya tadi jual beli ngutangin, bank membelikan motor tapi dengan harga yang lebih mahal, tapi dengan kredit. Nah ini maka ya kalau misalnya kita menemukan ada usaha bank bisa melakukan seperti itu ya berarti sudah mengecilkan atau bahkan mengurangi sistem kredit. Makanya sudah menjadi sistem. Kita sudah susah untuk lepas dari itu. Dan kita juga tadarruj. Jadi dalam Islam ini ada istilah yang disebut dengan tadarruj, pelan-pelan bertahap ya. Sebagaimana kita sudah kadung seperti ini ya mau bagaimana lagi ya. Sebagaimana di Arab Saudi pun seperti itu, tapi yang masih betul-betul kuat. Jadi bank tersyariah, terbersih. Ya, di dunia bank yang ada di Saudi disebut dengan Bank Ar-Rajihi. Ya, kalau kita lihat kalau ada lagi umroh tuh Al-Rajihi ini. Rajihi enggak ambil pusing. Dia ambil agen dari agen Dubai. Agen Toyota di Dubai. Dubai kan pemegang saham ya. Ngasih dari Toyota. Akhirnya Toyota yang Saudi ya udahlah kita nyerah enggak usah ke Dubai. Akhirnya mereka yang menyerah. Jadi sistemnya memang dibeli oleh bank oleh bank, tapi ada beberapa syarat yang dimana Toyota tidak terima. Tapi memang betul ya, kita kalau misalnya beli di Bank Ar-Rajihi, misalnya beli mobil, bahkan para masyayikh, ustadz atau para guru-guru kita di sana, ya beli mobil ya dengan skema kredit, tapi dengan kredit yang dengan syariah, dengan syar'i. Jadi transaksi di situ adalah transaksi jual beli, bukan transaksi piutang. Ya, bukan transaksi piutang. Jadi kembali ke bab klasik tadi, ini udah terlalu ini bab ininya ya. Kita bahas yang sekarang. Kalau kita bahas yang dulu-dulu mungkin kurang tergambarkan, tapi sekarang mungkin kita akan bawa ke sana. Lalu yang tadi misalnya adalah sekarang kita mencoba untuk mengkelompokkan mana yang ribawi, mana yang tidak ribawi. Coba pesawat, iki ribawi atau bukan ribawi? Pesawat ribawi atau tidak ribawi? Tidak ribawi, karena tidak ditakar dan juga bukan mata uang. Ya. Bis bukan ribawi. Mau berapapun kita mau diutangin itu bebas, karena dia bukan ribawi. Ya. Misalnya mesin cuci, ribawi bukan ribawi? Garam, ribawi. Jelas. Minyak, ribawi. Air ribawi tidak ribawi? Ya. Lalu gandum jelas ribawi. Ya. Ya itu ada riba. Tapi bayarnya kita bukan pakai air juga. Kita bayarnya menggunakan uang karena dia uang di luar. Boleh 2 syarat tadi tunggal dengan uang. Jadi 2 syarat itu tanggal gugur dengan adanya uang. Sekarang kita masuk kepada an-naqdiyah, uang. Uang sama uang.
Lebaran biasanya kita pengen uang kecil, betul atau tidak? Pecahan 5 ribuan ditukar dengan 100 ribuan, sama-sama rupiah. Saya punya 100 ribu, kamu punya pecahan 5 ribuan. Tapi karena saya pecahan lagi langka ini, lebaran nih orang minta 5 ribuan buat pupus-pupunya, maka saya kasih 80 ribu uang pecahan, kamu kasih saya 100 ribu uang. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini adalah sama-sama satu jenis. Hitungan satu jenisnya apa? Kalau sekarang satu jenis itulah satu mata uang rupiah. Satu mata uang per negara. Saya punya 100 ribu ditukar dengan recehan dolar. Boleh? Tapi dolarnya ini bukan 100 ribu. Dolarnya cuman konversi rupiah. Tapi tidak sesuai dengan konversi internasional. Hah? Boleh. Boleh. Karena sudah beda. Tapi dengan syarat, karena dia satu jenis sama-sama mata uang, harus diberi sekarang. Ya. Saya punya uang 200 ribu rupiah. Baru jatuh turun dari bandara Amerika. Set. Ya. Bawa uang 500 ribu rupiah. Tukar uang dengan dolar. Misalnya 500 ribu rupiah ini berapa dolar nih? 1.400.000 biar sesuai dengan kurs ya. 100 dolar. 1.400.000 saya bawa, tukar dengan 100 dolar. Ini 1 juta. Boleh dengan takaran yang berbeda. Ini masalah kecil, tapi kalau misalnya kita runut ke hukum-hukum orang yang udah ngomongnya triliun-triliun, saya akan bayar tukar uang kurs ini triliun loh ngomongnya ini. Tapi tahun depan ya, ini negara ini dengan negara ini. Ini kekacauan dunia saat ini sehingga banyak kemiskinan terjadi karena hal ini. Jadi kalau uang tadi beda jenisnya. Sekarang gini, 100 dolar Amerika dengan 100 dolar Singapura. Beda atau sama? Beda. Walaupun nama-nama sama-sama namanya dolar. Jadi jenis di sini disatukan dengan nama apa? Nama negara atau nama wilayahnya. Jadi harus kalau misalnya sama-sama rupiah misalnya, berarti 2 tadi masuk. Harus sama jumlahnya, harus diletakkan, ditukarkan sekarang juga. Tapi kalau misalnya dengan negara lain, tidak harus sama jumlahnya, tapi harus sekarang juga, takabut. Gak boleh utang, karena ini adalah harta ribawi. Oke, berarti sudah bisa dibedakan, oke? Mana harta ribawi, mana harta non ribawi. Kapan dia itu masuk 2 syarat, kapan dia itu masuk 1 syarat, atau kapan dia itu tanggal 2 syaratnya. Ya kan tadi? Kalau dia itu sejenis, berarti harus masuk 2 syarat. Pertama harus semisal, harus waktu itu juga. Kalau beda jenis, tidak harus sama, tapi harus saat itu juga. Jenis yang pertama yaitu adalah ditimbang dan secara umum kan kita bedakan uang dengan yang ditakar dan ditimbang. Ditakar dengan ditimbang. Kalau misalnya ditakar dan ditimbang ini transaksinya dengan uang, maka 2 syarat tersebut akan hilang. Jadi uang mata uang dengan mata uang harus Lalu bagaimana solusinya? Kita ini punya beras apa tadi? Beras ojo lele. Saat kita punya beras ojo lele ini harganya mahal. Masuk kita solusinya cuma kita tukar sama beras raskin. Ya kita jual dulu aja, emang apa susahnya? Kita jual, misalnya dapat harga sekian, kilonya misalnya kilo 30.000, ya nggak tahu ya. 30.000, dapat uangnya, baru kita beli beras raskin dapat 10 kilo atau 20 kilo. Nah itu. Jadi tidak boleh penukarannya itu barang dengan barang ya. Insyaallah jelas pembahasan tentang bab riba, sebagaimana bab riba ini dibagi menjadi 2.
riba utang dan riba jual beli. Sekarang pada saat ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan secara umum riba jual beli, dan insya Allah jikalau ada kesempatan kita akan bahas tentang riba piutang. Nas'alullah taufiq wassalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.